warahmatullahi wabarakatuh. Bro cu, sehat-sehat ya semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini saya berada di salah satu kafe yang berada di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, yaitu Cafe Mailser. Saya sekarang tengah ditemani atau telah bersama salah satu ustadz dai kondangnya Makassar yang paling kece dan terhits sekota Makassar. Siapa dia? Beliau Ustadz Heri Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro cu, saya sudah duduk bersampingan dengan salah satu dai terkece terhitsnya Kota Makassar, Ustadz Heri Irawan. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Bikhair. Alhamdulillah. Ustadz kini tambah keren kini bro cu, Ustadz kini. Memang dari dulu beliau terhits terkece. Ini kadang prinsipnya orang anak muda zaman now ini, merendahkan diri dan meninggikan mutu. Merendahkan diri dan meninggikan mutu nih. Iya. Ustaz, seperti pertanyaanku biasa aja ini Ustaz. Tahun berapa mulai ceramah ini? Kalau saya itu perjalanan dakwah sementara masih kuliah. Itu Masih sudah mulai kuliah? bergelut. Sudah mulai terjun di dunia dakwah. Berawal dari khutbah Jumat atau Kita berawal dari khutbah Jumat dulu. berawal dari khutbah Jumat? Berarti kurang lebih jadi Kurang lebih sama. sama jadi Sama, berawal dari alhamdulillah. khutbah Jumat deh. Iya. Tapi yang tidak sama itu bro cu, kualitas ketampanannya beda ya. Kalau beliau gagah banyak, saya banyak sekali. Sombong amat. Masya Iya, Allah. iya. Jadi Ustaz, akhir-akhir ini banyak apa kegiatan tak? Akhir-akhir ini si dakwah. Alhamdulillah. Terus mengembangkan sayap dakwah. Full amanah ini. Insyaallah menjalankan amanah Iya. umat. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, fenomena sekarang ini kan kita lihat dengan berkembangnya zaman, canggihnya zaman sekarang ini, kita lihat anak-anak muda zaman now ini makin intens, makin aktif, main game di handphonenya ini, main game di handphonenya. Bagaimana menurut tak itu? Dari zaman ke zaman, saya kira yang namanya teknologi juga itu akan terus bertambah canggih. Betul. Mulai dari yang tradisional sampai yang kompleks, yang saya kira kegunaannya juga cukup banyak di dalam kehidupan. Betul. Sama seperti yang sementara kita nikmati nih gadget. Di samping dia bisa mempermudah kita, tetapi apabila kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik, maka gadget itu pun akan membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Betul. Di antaranya itu game. Game saya kira kalau disesuaikan pada porsinya dia akan menjadi hiburan. Bahkan sekarang kita lihat orang setengah mati kerja itu tidak seberapa dapat. Iya. Tapi banyak gamer-gamer muda sekarang yang dalam 1 bulan itu bisa meraup sampai ratusan juta. Ratusan juta nih. Bahkan kita tidak bisa pungkiri itu sudah menjadi profesi sekarang. Betul. Jadi bukan hanya sekedar hobi, tapi sudah menjadi ladang untuk mencari rezeki. Mencari nafkah. Betul. Oh, jadi ya itulah mungkin Islam rahmatan lil alamin, mengikuti perkembangan zaman Ustaz. Jadi sebenarnya secara garis besarnya tidak bisa juga terlalu dilarang orang untuk menikmati game itu. Cuman mesti harus ada kontrolnya sedikit. Betul Begitu kira-kira nih. Iya, betul. Jadi bagaimana menurut ini orang yang main game ditinjau dari sudut pandang akhlaknya? Kalau kita melihat dari sudut pandang akhlak,
tentunya game itu kan tujuan utamanya dulu diciptakan game itu untuk hiburan. Tetapi kadang kalau kita sudah terlena dan terlalu asyik, jangan sampai hiburan itu membuat kita lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan. Betul. Contohnya kan banyak orang terlalu asyik main game, akhirnya lupa untuk melaksanakan kewajibannya. Terdengarnya suara azan di masjid, akhirnya lupa untuk melaksanakan sholat. Sengaja diabaikan itu. Sengaja diabaikan. Kadang dia bilang, "Oh, sudah 10 besar mah ini, 17 minggu kili ini. Oh, salah sebentar, Pi. Masih panjang di waktu sholat asar ini." 17 minggu kill. Kayaknya Ustaz Kian Sati di pengalaman juga ini. Mantan. Tapi masih aktif main game sekarang ini. Sudah enggak. Enggak nih. Sudah tidak. Sudah ada main game di gadget. Ada di game. Tapi ular-ular. Oh, itu sudah sekarang ini yang viral nih, yang naik ratingnya. Game ular-ular. Apalagi kalau sudah nabalik mi handphonenya, muncul mi suara welcome to Mobile Legend. Sudah autis mi. Biar teman aja bicara jadi togean. Tidak ada mi dengar nih. Itu juga kadang sisi buruknya. Yang kadang biasa kita janjian, kita ketemu di warkop, nongkrong kayak cerita-cerita gitu. Tapi kadang sudah sampai makin di warkop, HP terus pica-pica. Jadi apa bedanya kita dengan di rumah kalau begitu? Iya. Ngumpul begini. HP terus di semua, autis gitu. Tidak ada yang baku bicara. Baku bombe gitu. Itu pun bicara sendiri. Woi, ada kan di belakang pohon. Apa lu bikin di belakang pohon? Acengke. Allah Akbar. Itulah hiburan. Cuman ya kalau tidak dikontrol juga bro tabe itu bisa bikin lupa diri gitu. Bahkan yang paling parah tadi itu seperti edukasi yang diberikan kita oleh Ustaz Heri bro, jangan sampai game itu, hiburan itu membuat kita lupa segala-galanya. Sesuatu yang hukumnya mubah, akhirnya membuat kita lupa untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib. Ujung-ujungnya yang mubah itu nanti akan menuju ke haram. Luar biasa nih. Jadi ini Ustaz ini selain terkece, terhits, terpintar juga ini. Luar biasa. Iya. Ustaz, ini saya lihat perkembangan dai-dai muda di Makassar ini. Saya lihat gabung di komunitas pendakwah keren deh. Oh iya, saya kira sama aja Ki. Sama aja. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang sama dimuliakan oleh Allah, jadi kami berdua ini tergabung dalam salah satu komunitas yang bernama KPK. Ustaz ya? KPK. Komunitas pendakwah keren di mana dai-dai seluruh Indonesia itu tergabung. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, kami digabungkan dalam satu komunitas. Gunanya apa? Untuk menyebarkan syiar Islam. Iya. Komunitas pendakwah keren. Ini dibuat oleh siapa ini Ustaz? KPK ini? Iya. Salah satu gurunda kita sekaligus ayahanda kita, Kiai Haji Raden Ahmad Afandi. Kiai Haji Raden Ahmad Afandi. Saya kagum dengan beliau. Luar biasa karena dia dari jauh mengontrol ustadz-ustadznya dari Sabang sampai Merauke. Dan itu bukan kerja yang sangat mudah, dan itu kerja yang paling berat itu seperti itu, karena mengurus dai, mengurus umat, dia di satu tempat kemudian mengurus dari Sabang sampai Merauke dai dan umat ini. Untuk dai ayahanda, dai Raden, saya tunggu di channelku, saya rindu mau sharing sama kita. Tapi kembali ke game tadi. Jadi memang bertolak belakang itu game dengan akhlak, atau bagaimana menurutmu? Sebenarnya jikalau kita itu ingin menempatkan sesuatu pada porsinya, tidak akan ada yang bertolak belakang. Tidak akan ada, kecuali kalau memang dialihfungsikan atau dimalfungsikan. Iya. Dia akan membuat salah satunya akan menjadi tidak seimbang lagi. Jadi tetap harus ditempatkan pada tempatnya. Hiburan ya hiburan, akhlak ya akhlak. Jadi semua tetap berjalan. Dan kalau bisa hiburan itu harus berakhlak. Hiburan itu harus berakhlak. Bagaimana contohnya kira-kira? Contohnya, kita ambil di belakang kita musik.
Oh iya. Kita tidak bisa pungkiri musik itu termasuk salah satu hiburan. Iya, betul. Tetapi apabila musik itu diiringi dengan syair-syair yang bermanfaat, Betul. syair-syair yang membuat kita nyaman mendengarnya, saya kira itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Iya. Tetapi jikalau musik itu sudah dimasuki goyangan-goyangan erotis, yang sekarang kan macam-macam. Betul. Ada goyang ngebor, goyang gergaji, pondasi, cakar ayam, nah itu saya kira sudah. Yang pondasi cakar ayam nih, ada yang campuran juga ada. Nah itu mungkin akan muncul lagi. Iya. Betul. Ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Jadi memang hiburan itu harus berakhlak. Jadi akhlak ini harus ada di mana-mana. Harus ada di mana-mana. Kita jangan pisahkan. Betul. Nah, ini edukasi untuk kita bro-bro Cuk. Silahkan main game, karena game itu adalah hiburan. Tapi jangan pernah lupa tanamkan akhlak di dalam hiburan kita. Itu edukasi dari Ustadzku ini. Nah, kemudian Ustadz, bagaimana tanggapan tak dengan gamers yang itu tadi sudah meraih keuntungan dari situ, penghasilan dari situ bahkan sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Bagaimana tanggapan tak dengan itu? Alhamdulillah, itu kan termasuk perkembangan yang sangat luar biasa. Butuh diapresiasi nih. Kita pun perlu mengapresiasi dia selama itu tadi tetap berada dalam koridor yang baik. Iya, betul. Jangan sampai mereka bermain game tujuannya hanya untuk money oriented, tetapi tidak memberikan edukasi kepada orang yang menontonnya, menyaksikannya. Iya. Oh, jadi setuju ki ini Ustaz, kira-kira kalau ada gamers yang dialihkan ke YouTube, jadi mempertontonkan keahliannya sama orang-orang agar supaya orang-orang yang nonton itu bisa mengikuti jejaknya. Setuju ki dengan itu kira-kira? Saya kira selama itu dalam koridor kebaikan dan banyak di hal-hal positif yang bisa dia ambil. Mengapa Konteksnya tidak? berbagi di? Iya, mengapa tidak? Betul. Dan itu memang mesti kita apresiasi. Nah, saya kira kan zaman sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu kadang kita setengah mati Pak, hampir habis keringat untuk bekerja. Iya. Kadang seberapa jadi dapat. Betul. Ini kita di dalam ruangan, cuma tangan digoyang-goyang, ada lagi AC. Iya. Kita cuma duduk berjam-jam, tabungan sudah sampai puluhan juta yang kita dapat. Itu termasuk salah satu bentuk kerja cerdas. Kerja yang cerdas. Oh, bukan kerja upah itu. Bukan juga tahu ya, kada tahu modal nak. Oh iya. Bermodal gitu. Bermodal juga. Komputer kan. Betul. Ya bukan modal sedikit. Kita saja di sini kan ada modalnya ngopi. Oh begitu Kak. Oh ada modal kopi. Ada. Dan kopinya kan macam-macam juga. Nah, ini ada kopi tradisional dan ada kopi yang modern. Betul. Ini sebenarnya saya fokus dari tadi sama botol yang ada di depan saya ini. Saya bingung apa isinya ini. Oh, ini kopi juga. Tetapi dia dibungkus dengan sesuatu yang milenial. Asik. Jadi tidak terlepas dari kesan milenial bro Cu. Jadi sampul boleh berbeda, tetapi konteks dan isinya tetap sama. Iya. Ya, jadi bro Cu, jangan pernah nilai orang dari sampulnya, jangan pernah nilai orang dari luarnya. Don't judge book by the cover. Wih, saya tidak bisa bicara bro Cu kalau bahasa Inggris nih. Ampun mas saya kalau bahasa Inggris bro Cu. Iya. Lanjut Ustaz. Selama kita berdakwah, daerah-daerah mana saja yang sudah kita datangi dalam rangka berdakwah? Alhamdulillah, atas izin, kemudahan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah, sudah hampir seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai ke Kalimantan, sampai ke Jawa, sampai ke Papua. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah semua diinjak. Alhamdulillah. Baru-baru safari Maulid lagi di Kalimantan. Di Kalimantan Timur. Berapa hari di Tenggarong? Kurang lebih 10 hari. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar nih. Nih, dai terbang-terbang. Siu. Dari ada sayap macam sapi. Iya. Jadi otomatis Ustaz dengan keliling tak itu banyak pengalaman pasti dirasakan. Alhamdulillah. Suka dukanya. Betul. Bagaimana dukanya itu di kampungnya orang? Begini, yang namanya kita berdakwah, ini prinsip saya pribadi. Kita disanjung tidak terbang. Kita dihina pun tidak gentar. Kita dilayani alhamdulillah, tidak dilayani pun tetap kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang dai, yaitu menebar dakwah kepada siapapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisinya, insya Allah dakwah tetap di hati.
Tapi bagaimana kira-kira ku kasih ke contoh kasus ini. Iya. Saya mau contohnya ini untuk saya. Ini misalnya gini Bro Cuna, misalnya Ji. Contoh. Diundang ki satu acara. Sampai makin di tempat acara, tidak ada yang gubris ki, tidak ada yang tanya ki. Tidak ada jadi duduk jadi saya ke orang bodoh-bodoh. Kira-kira kalau kita yang ada di posisi seperti itu kira-kira bagaimana ki? Saya kira ini kita jadikan pembelajaran dan pembenahan untuk diri kita. Bahwasanya bukan satu-satunya bahan materi itu yang harus kita mantapkan, tetapi style dan penampilan itu juga mesti kita tonjolkan. Ini memang maksudku Bro Cu. Kenapa saya pancing pertanyaan seperti itu? Kenapa? Karena memang ini Ustaz kini kalau pergi ceramah terhits dan terkece. Stylenya dari atas sampai bawah Bro Cu. Jadi memang harus style. Ada identitas nih. Kesan pertama ada pada pandangan. Kita Kita jatuh cinta dan kita suka pada seseorang itu tidak mungkin langsung dari hati. Dari mata turun, dari mata dulu baru turun ke hati. turun ke hati. Iya. Saya pernah punya pengalaman begini. Iya. Saya dipanggil ceramah. Iya. Saya kan pakai baju biasa, Ji. Sama seperti jamaah-jamaah yang lain. Iya. Saya sudah duduk di sebelah paling kanan itu di tempat acara. Iya. Tidak ada yang gubris, Kak. Saya bilang biar. Saya tunggu itu yang panggil Kak menelpon. Ternyata itu yang menelpon juga. Kalau orang Makassar bilang sudah lusak mi menunggu. Akhirnya na telepon Kak. Na bilang assalamualaikum, di mana maki Pak Ustad? Lah banyak mi orang menunggu lama mi. Akhirnya saya bilang coba Ki menoleh Pak, di sebelah kanan paling ujung ada Kak duduk di situ. Iya. Langsung menoleh itu yang panggil Kak, dia bilang ih Ki, lama maki pain Pak Ustad, kukira Ki jamaah. Jadi mungkin dari situ itu pengalaman tadi. Nah, dan ternyata style juga perlu. Style juga perlu, tapi jangan jadikan satu-satunya style itu adalah hal yang tujuan kita di dalam berdakwah. Style itu perlu untuk pemancing agar kita dikenal. Nah, selanjutnya kita menyampaikan dakwah yang maksimal. Iya. Pas sneaker, kalau Ustaz sendiri pernah saya dengar pakai sneaker ceramah. Pakai sepatu sneaker. Jadi Bro Cu, tadi yang saya maksudkan ini Ustaz ini luar biasa, terhits terkece. Pokoknya beliau terhits terkece itu yang selalu bisa ku bilang kalau berhadapan ke sama beliau karena Golai mah. karena saya pernah lihat orang live di Facebook, beliau ceramah, orang jamaahnya live. Saya perhatikan sepatunya, wih, sneakers bro. Wah, sepatu sneakers. Kupikir pas kulihat itu pakai sepatu sneakers bro. Saya bilang, luar biasa ya Ustadz ini. Memang harus dilekatkan itu Ustadz Heri Irawan terhits terkece. Sneakers bro. Lama-lama kena penyakit gula ini di sini. Tapi tidak ada masalah sedih pakai Tidak ada sepatu masalah, no sneakers. problem. Tidak ada masalah. Saya kira itu kan style. Selama itu style tidak mengganggu jamaah. Saya kira oke. Dan tidak merubah pola dakwah. Dan tidak merubah pola kita di dalam menyampaikan dakwah. Tafadhol. Nah, coba kita perhatikan, mungkin di Makassar itu kita baru kenal yang begitu, tapi coba kita lihat di Jakarta. Bahkan banyak ustadz senior. Itu kalau ceramah pakai celana botol, pakai sneaker juga. Karena mereka sudah mengerti style di sana. Dan style bukan ukuran nomor satu mereka di sana. Isi daripada dakwah. Isi daripada dakwah. Tapi kan kita maaf ini kalau di Makassar kan masih memperhitungkan style. Datang, jamu boleh panggil kita, cuk muluk itu stas ke. Oh itu mau panggil tahu, gagai, bagus ki bajuna. Ada nuna koksna mere khas papis apa dan sebagainya itu mau lagi dipanggil lah. Ini kadang juga menjadi kelemahan karena yang difokuskan itu style sehingga konten dan isi dakwah menjadi nomor 2. Oh, jadi memang kita di Makassar itu kelemahan tadi. Salah satu kelemahan. Karena terkadang orang cuma lihat, panggil itu Ustaz ini gambar lagi. Tapi ini kan artinya saling menutupi antara satu dengan yang lain. Tapi kalau Ustazku kalau dilihat dari gambaran, saya itu paling tidak pernah ditelepon. Cuma telepon gitu deh. Saya begitu mami baju udah. Begitu mami baju, tapi jadwalnya kayak obat 4x1. Resep dokter.
Iya 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 iya. Iya. Ya, terus Ustazku, sepanjang kita berdakwah ini pasti kan tadi dukanya ini sukanya banyak barangkali sukanya di dalam berdakwah. Saya kira alhamdulillah semua berimbang. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau memang kita menyikapi dakwah ini dengan ikhlas, insya Allah bahkan duka pun akan menjadi suka. Iya. Kecuali sebelum kita berdakwah niat kita itu Iya. untuk mendapat penghargaan, untuk mau diservis, akhirnya kita sampai ke medan dakwah tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, inilah yang akan melunturkan keikhlasan kita. Muncullah kecewa dan Muncullah lain-lain kecewa, sebagainya. komplain, kenapa mak dikasih begini. Ustaz ini kau. Saya kira kalau sudah begitu mi ustaz, sombong itu. Oh gitu. Iya. Mungkin ada masukan-masukan tak untuk bro-brocu yang ada di rumah, supaya bagaimana bro-brocu ini yang hobi main game, yang gamers, kemudian yang mau memperbaiki stylenya bisa lebih terarah ke bisa lebih memasukkan hobinya itu, hiburannya itu akhlak di dalamnya. Tapi silakan. Saya kira begini, Islam itu agama yang fleksibel. Islam itu tidak ketinggalan zaman, Islam itu tidak ikut-ikutan zaman, tetapi Islam inilah yang menetralisir zaman. Silahkan kita mau bergaya sesuai dengan gaya kita, tetapi ingat, apabila gaya itu keluar dari nilai-nilai syariat yang mengatur kita, maka saya kira gaya itu perlu ditinggalkan. Silahkan kita bebas bergaya selama gaya itu masih dalam koridor-koridor syariat yang mengatur kita. Silahkan kita bermain game selama game itu dijadikan sebagai hiburan, bukan sebagai hiburan yang membuat kita lengah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Luar biasa ini bro Cu, pesan-pesannya, edukasinya Ustazku ini untuk kita seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat di dalam sharing-sharing saya kali ini, dan ambil pelajaran, ambil ilmunya, silakan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazku, terima kasih banyak waktu tak. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Insyaallah, sama-sama Ustaz. Full amanahnya terus, 4x1. Sama-sama kita semua saling merangkul. Amin, insyaallah. Siap. Oke bro Cu, itulah tadi sharing-sharing singkat saya, tukar pendapat saya bersama Ustadz Terhits dan RPC Sekota Makassar, Ustadz Heri Irawan. Mudah-mudahan kita seluruhnya bisa mengambil manfaat di dalam sharing tadi, di dalam tukar pendapat tadi, dan kita ambil ilmunya, aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita. Dan jangan lupa bro Cu, subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Sebar videonya ke Om Tata, Dewi Tata, Upatan, semuanya. Sebar supaya tambah semangat Kak lagi bikin konten berikutnya. Oke bro Cu, saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.